Sumpah, aku tidak mengerti kenapa kalian menganggapku gila. Penyakitku ini bukannya menumpulkan atau menghancurkan panca indraku, tapi malah menajamkannya. Yang paling dibuatnya tajam adalah indera pendengaranku. Aku dapat mendengar apapun yang ada di langit dan bumi, terutama di neraka. Jadi, bagaimana mungkin aku gila? Kalau kalian masih juga tidak percaya, maka perhatikanlah betapa warasnya dan tenangnya aku mengisahkan seluruh cerita ini. Aku juga masih tidak tahu pasti sejak kapan ide itu muncul dalam benakku. Tapi segera setelah ide itu muncul dan tertanam dalam otakku, aku selalu merasa ada yang menghantuiku sepanjang siang dan malam, sehingga aku tidak dapat menolak untuk melakukannya. Sebenarnya aku menyayangi orang tua itu. Lagi pula, dia juga tidak pernah menyakiti ataupun menyinggungku. Aku melakukannya bukan karena hartanya, tapi karena matanya. Ya, benar, matanya. Dia memiliki mata bak burung vultur dengan warna biru pucat. Setiap dia mataku, darahku langsung membeku. Akhirnya lama-kelamaan, aku memutuskan untuk mencabut nyawanya agar aku dapat terbebas dari pandangan matanya. Sekarang intinya begini, kalian menganggapku gila, tapi orang gila pasti tidak tahu apa-apa. Seharusnya kalian melihat betapa hati-hati dan elegannya caraku berjalan ke tempatnya kerja selama seminggu sebelum aku membunuhnya. Aku bersikap sangat ramah terhadapnya. Setiap malam aku membuka grendel pintu kamarnya. Oh, pelan sekali. Kemudian ku buka pintunya sedikit lalu masukkan kepalaku. Oh, kau pasti akan tertawa melihat betapa cerdiknya aku melakukannya. Aku bergerak dengan perlahan, amat sangat perlahan agar tidak mengganggu tidurnya. Butuh waktu 1 jam bagiku untuk dapat memasukkan seluruh kepalaku. Celah yang terbuka itu sampai aku dapat melihatnya sedang berbaring di atas ranjang. Hah? Kalian pikir aku orang gila bisa secerdik ini? Kemudian ketika seluruh kepalaku sudah masuk ke dalam kamarnya, kuputar tuas lenteraku dengan hati-hati. Oh, aku melakukannya dengan amat sangat hati-hati karena tuasnya dapat mengeluarkan bunyi decitan. Kuputar lenteraku sampai dapat menerangi mata sipitnya dengan seberkas cahaya redup, dan ini kulakukan selama seminggu penuh, tepat saat tengah malam. Tapi matanya selalu tertutup, sehingga tidak mungkin aku membunuhnya. Karena bukan orang tua itu yang menjengkelkanku, tapi mata kejinya itu. Dan setiap pagi, ketika hari mulai petang, secara terang-terangan aku pergi ke kamarnya dengan gagah berani, lalu memanggil namanya dengan nada menyentuh hati dan menanyakan bagaimana tidurnya malam tadi. Jadi kalian tahu sendiri kan, kalau tidak begitu, dia bisa curiga kalau setiap malam tepat jam 12 malam aku selalu menatapnya saat dia tertidur. Pada malam ke-8, aku lebih berhati-hati daripada biasanya saat membuka pintu. Jarum jam yang menunjukkan menit bergerak lebih cepat. Sebelumnya aku tidak pernah
Aku tidak pernah merasakan batas kekuatanku atau kecerdikanku. Aku hampir tidak bisa membunyikan kegembiraanku. Bayangkan saja, aku di sana membuka pintunya sedikit demi sedikit, dan dia bahkan tidak pernah mengira atau membayangkan hal yang kulakukan ini. Aku sedikit terkekeh dibuatnya. Dia mungkin dapat mendengar suara tawaku, karena tiba-tiba dia bergerak di atas ranjang seakan terkejut oleh sesuatu. Sekarang kalian mungkin berpikir aku akan berlari keluar, tapi tidak. Kamarnya segelap dan setebal kegelapan malam. Dan dari sanalah aku yakin kalau dia tidak dapat melihat pintunya terbuka, sehingga aku terus membukanya pelan-pelan. Kepalaku telah masuk, dan saat ku coba menyalakan lentera, jariku terpeleset di tuasnya. Kemudian orang tua itu terbangun sambil berteriak, "Siapa di sana?" Aku berdiri bak patung dan bungkam. Selama 1 jam penuh aku tidak bergerak sama sekali. Dan sementara itu tidak pula aku mendengarnya berbaring kembali. Dia masih duduk di atas ranjangnya, mencoba mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Seperti yang biasa kulakukan malam demi malam, mendengarkan kematian yang selalu mengawasiku dari balik dinding. Beberapa saat kemudian aku mendengar suara rintihan kecil, dan aku tahu bahwa itu adalah suara rintihan manusia yang ketakutan. Itu bukanlah rintihan kesakitan ataupun kesedihan. Oh, bukan. Itu adalah suara cekikan lemah yang datang dari jiwa yang dilimpahi perasaan kagum. Aku tahu benar bahwa suara itu selama bermalam-malam, tepat saat tengah malam ketika dunia tertidur, suara itu mengalir di dalam dadaku semakin dalam dengan gaungnya yang mengerikan bak teror yang selalu mengusikku. Sudah kubilang, aku tahu benar suara itu. Aku mengerti apa yang dirasakannya sehingga aku merasa simpati padanya. Walaupun dalam hati aku tertawa. Aku tahu dia telah terbangun dari tadi semenjak mendengar suara ribut yang pertama. Ketakutan semakin membuncah dalam dirinya. Dia mencoba menganggapnya bukan apa-apa, tapi tidak bisa. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri, tidak ada apa-apa, hanya suara angin yang bergerak di cerobong asap, atau hanya seekor tikus yang berlari di lantai, atau itu hanya suara jangkrik yang mengerik 1 kali. Benar, dia mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan anggapan-anggapan ini, tapi semuanya sia-sia karena kematian itu telah mengikuti dalam bayang-bayang di depannya, kemudian menyelimuti korbannya. Dan pengaruh bayangan kasat mata itulah yang membuatnya dapat merasakan, walau dia tidak dapat melihat ataupun mendengarnya, kehadiran kepalaku di kamar itu. Ketika aku telah menunggu lama sekali dan sangat sabar, tanpa mendengarnya berbaring kembali, kuputuskan untuk memutar sedikit tuas lenteraku. Kalian tidak dapat membayangkan betapa diam-diamnya aku lakukan itu, sampai seberkas cahaya redup menerangi mata sipitnya. Mataku terbuka lebar, kemudian aku menjadi sangat kesal saat menatapnya. Tatapan matanya membuatku bergetar sampai ke tulang sumsum, tapi aku tidak dapat melihat bagian lain selain wajah atau tubuhnya, tapi hanya mata kejinya, karena aku telah mengarahkan cahaya lenteraku tepat ke mata terkutuknya itu. Aku telah mengatakan kepadamu bahwa kau keliru menganggap kegilaan dan ketajaman indraku, kan? Sekarang biar ku jelaskan. Telingaku mendengar sebuah suara rendah, tumpul, dan cepat seperti suara jam yang dibungkus kapas. Aku juga tahu benar suara apa itu. Itu adalah suara degupan jantungnya. Suaranya menaikkan amarahku seperti pukulan drum yang menyangati para tentara di medan perang.
Tapi aku tetap menahan diri dan masih tidak bergerak. Napasku memburu tak beraturan. Ku pegang erat lenteraku agar tidak bergoyang. Ku coba secara pasti mempertahankan cahaya yang menembak ke matanya. Sementara itu, degupan jantungnya semakin menggebu, semakin cepat dan lebih cepat lagi dan semakin nyaring setiap detik. Dia pasti telah diselimuti oleh rasa takut yang amat sangat besar. Suaranya semakin nyaring setiap saat. Apa kau mengerti? Sudah kukatakan kalau aku mudah cemas. Dan sekarang, tepat saat tengah malam, di tengah-tengah keheningan rumah tua yang mengerikan, terasa sangat aneh saat suara itu membuatku bersemangat menikmati ketakutannya yang tak terkendali. Namun begitu, selama beberapa menit aku masih menahan diriku dan tidak bergerak sedikit pun. Tapi degupannya semakin nyaring. Kurasa jantungnya pasti akan meledak. Dan sekarang kecemasan yang lain merengkuhku. Suaranya makin dapat terdengar oleh tetangga. Waktu orang tua itu telah habis dan teriakannya keras. Kuputar penuh tuas lenteraku dan melompat masuk ke dalam ruangan. Dia langsung menjerit tertahan. Dalam sekejap ku seret dia ke atas lantai dan mengangkat kasur yang berat dan membekap tubuhnya dengan itu. Kemudian aku tersenyum riang karena sejauh ini perbuatanku telah selesai. Tapi setelah beberapa menit, degupan jantungnya masih berdetak dengan suara teredam. Tapi ini tidak menjengkelkanku. Suaranya tidak akan mendengar. Suaranya tidak akan terdengar melewati dinding. Suaranya akan menghilang setelah beberapa saat. Orang tua itu telah mati. Ku geser kasurnya untuk dapat mengamati mayatnya. Benar, dia telah mati kaku. Kuletakkan tanganku di atas dadanya agar dapat merasakan degup jantungnya selama beberapa menit. Tidak terasa adanya denyut nadi. Dia telah mati. Kini matanya tidak akan lagi menggangguku. Jika kau masih berpikir aku gila, maka kau tidak akan lagi berpikir demikian saat ku jelaskan tindakan cerdik yang kulakukan untuk menyembunyikan mayatnya. Malam semakin larut dan aku mengerjakannya dengan cepat namun tetap diam-diam. Pertama ku pisahkan anggota tubuhnya, ku potong kepala, lengan, dan kakinya. Kemudian aku mengangkat 3 papan yang merupakan bagian antara kamar itu, lalu menyembunyikan semua potongan tubuhnya di antara tiang penyangga di bawah. Selanjutnya, aku menutup papannya kembali dengan cermat, sangat cerdik. Bahkan tidak ada mata manusia, tidak pula matanya yang dapat menyadari adanya kejanggalan di sana. Tidak ada yang perlu dibersihkan. Tidak ada noda darah sedikit pun karena bak mandi telah menyiram segalanya. Aku telah bertindak dengan sangat hati-hati. Saat aku telah selesai, jam menunjukkan pukul 4 pagi. Suasana masih meliputi kegelapan seperti tengah malam. Suara bel memecah keheningan, lalu diikuti suara ketukan di depan pintu. Aku berjalan menuruni tangga untuk membuka pintunya dengan perasaan ringan. Kenapa aku harus takut? Masuklah 3 orang pria yang memperkenalkan diri mereka dengan sangat meramah sebagai petugas kepolisian. Mereka mengatakan bahwa seorang tetangga mendengar suara jeritan sehingga mereka ditugaskan untuk mencari penyebabnya. Aku hanya tersenyum saja. Apa yang harus kutakutkan? Maka ku sambut kedatangan mereka. Jeritan itu jelas adalah suaraku karena mengigau. Orang tua itu sebutku sedang tidak ada di rumah. Kuajak tamuku berkeliling gedung apartemen kami. Kuizinkan mereka menggeledah dengan teliti. Akhirnya, kubawa mereka ke kamar orang tua itu. Kutunjukkan kepada mereka kotak penyimpanan hartanya yang masih aman dan tak terusik. Dengan percaya diri, kubawakan mereka kursi dan meminta mereka untuk beristirahat di sini untuk melepas lelah. Sementara aku dengan sangat berani menempatkan kursiku tepat di atas titik di mana mayat korbanku beristirahat. Para petugas itu puas. Kelakuanku merakinkan mereka. Aku masih bersikap santai. Kami mengobrol dan aku menjawab pertanyaan mereka dengan riang. Lalu para polisi itu mengobrol di antara mereka. Tidak lama kemudian aku
Aku merasa diriku semakin pucat dan berharap mereka pergi. Kepalaku sakit dan terdengar dengingan di dalam telingaku. Tapi masih saja mereka duduk santai dan mengobrol. Dengungan itu semakin jelas, suaranya semakin menjadi-jadi dan semakin jelas. Aku berbicara apa saja untuk menghilangkan perasaan itu, namun suaranya masih berlanjut dan semakin pasti. Sampai akhirnya aku sadari suara itu tidak datang dari dalam telingaku. Langsung saja wajahku berubah menjadi pucat, tapi aku mencoba berbicara dengan lebih lancar dengan suara yang ditinggikan. Namun suara itu malah semakin nyaring, dan apa yang dapat kulakukan? Suara tersebut dengar rendah dan cepat, seperti suara yang ditimbulkan oleh jam yang diselimuti kapas. Nafasku menjadi sesak, namun para petugas itu masih belum mendengarnya. Aku berbicara dengan lebih cepat dan tergesa-gesa, tapi suara itu masih menjadi-jadi. Aku berdiri dan membicarakan hal-hal yang remeh dengan nada tinggi dan gerakan yang kasar, tapi suaranya semakin nyaring. Kenapa mereka belum pergi? Aku berjalan bolak-balik di atas lantai dengan langkah yang berat, seakan ingin marah oleh pandangan mata mereka. Tapi suaranya semakin lama semakin nyaring. Oh Tuhan, apa yang dapat kulakukan? Aku merakau, aku mengumpat, aku menggaruk-garukan kursiku di atas lantai. Namun suara itu naik dan semakin nyaring. Suaranya semakin nyaring dan mereka masih saja mengobrol dengan santai dan tersenyum. Apa mungkin mereka tidak dapat mendengarnya? Ya Tuhan, tidak. Mereka mendengarnya. Mereka curiga, mereka tahu. Aku yakin mereka sedang menertawakan ketakutanku. Apapun akan lebih baik daripada penghinaan ini. Aku sudah tidak tahan lagi dengan senyuman munafik mereka. Kurasa aku harus berteriak atau mati. Dan sekarang, dengarkanlah lagi, suaranya semakin nyaring. Dasar keparat, teriakku. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Kuakui perbuatanku. Bongkar papan-papan itu di sini dan di sini.